Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Hendarmin Yahya. Di video kali ini kita tidak akan membahas soal jersey MU yang sudah mulai memudar ini. Tapi teman-teman akan saya ajak untuk melakukan perawatan di Yamaha Gear 125S yang sudah lama terbengkalai. Nah, ini dia nih guys, Gear 125-nya. Ini udah lama banget nggak dipakai. Jadi, untuk tahap pertama akan saya coba bersihkan dulu. Setelah itu mungkin sekalian ganti oli kali ya. Untuk proses pengelapannya, pembersihannya nanti mungkin akan saya percepat videonya. Oke, jadi Yamaha Gear 125 ini udah lama banget nggak saya pakai. Dan terakhir ganti oli kalau nggak salah di sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Jadi mungkin sekarang sudah waktunya untuk ganti oli. Walaupun mungkin untuk kilometernya belum terpenuhi. Oke, jadi untuk ganti oli itu kan menurut buku panduan, jadi ada 2 kategori. Jarak yang ditempuh ataupun dengan waktunya. Jadi kalau untuk jarak yang ditempuh mungkin si gear ini belum memenuhi kriteria karena baru beberapa ratus kilometer aja untuk penggantian oli. Tapi kalau untuk waktunya nih, kalau nggak salah udah sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Jadi baiknya sih udah mulai diganti. Nah, untuk penggantiannya saya menggunakan oli dari Cell Advance. Untuk kekentalannya ada di angka 10W40. Dan untuk oli gardannya ini saya memakai skuter gear oli dengan kekentalan 15W40. Alat-alat yang dibutuhkan, pertama tang. Ini tang fungsinya buat ngebuka ini si tutup olinya. Jadi nanti supaya nggak luka pakai kain. Lalu ada juga kunci. Bisa pakai kunci pas 12 atau ini kan saya pakai kunci sok nih yang ukuran 12. Nah, ini fungsinya untuk ngebuka si baut bak olinya yang ada di bawah. Lalu satu lagi, ini bukan iklan ya, ini cuman sekedar untuk wadah oli bekasnya aja nanti. Oke, kita mulai. Yuk. Oke, oli lamanya ini udah mulai dikeluarin. Sekalian dibersihin juga nih baut-bautnya supaya debu, kotoran yang menempel di baut hilang.
Dan untuk memperlancar proses kurasnya, tutup bak olinya nih kita buka juga sekalian. Saya pindah ke sebelah sana ya. Dah. Oke. Nah, ini selain mohon maaf, ini selain untuk menutup bak oli, ini juga untuk mengecek ketinggian dari atau oli level dari si oli yang ada di dalam mesin. Ini juga kita bersihkan ya. Oke, sambil nunggu proses kuras, mungkin sekalian bersih-bersihin area gardan, soalnya nanti kan itu juga mau dikuras juga olinya. Yuk kita ke sana. Oke, sekarang saya mau coba bersihin area garden supaya nanti pada saat dibuka nih tutup bak gardannya, kotoran ataupun debu nggak ikut masuk. Jadi nanti untuk ngebuka baut tap oli gardannya juga menggunakan kunci pas 12 atau tadi saya kan menggunakan kunci sok. Kunci sok ukuran 12 mili. Ini udah lumayan lama juga nih. Motor gearnya nggak dipakai. Udah lumayan bersih. Tuh, lihat kotorannya. Wow. Oke, sepertinya oli udah turun semua. Jadi waktunya untuk tutup bak oli. Bersihin juga deh. Oke, kita pasang. Bismillah. Sudah terpasang, lalu dikencangkan. Untuk pengencangannya seikhlasnya aja ya, jangan terlalu kenceng, ntar susah juga dibukanya. Kalau udah susah dibuka, akhirnya bautnya jadi slack, ulirnya rusak. Jangan lupa dibersihkan. Waktunya untuk memasukkan oli. Oh iya, hampir lupa tadi. Satu lagi nih yang paling penting juga, yaitu corong. Ya, ini aduh, ini memang agak susah sih posisi Yamaha gear nih. Bak olinya mungkin perlu corong khusus kayaknya. Ini saya coba masukin sini, posisinya seperti ini. Oke, dapat nih posisinya. Nah, yang jadi PR adalah nuangnya. Oke, coba dulu ya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabelnya dibuka. Oh, ini ada barcode. Ini juga sama, ada barcode. Yang paling penting adalah pastikan baut tap bak oli sudah terpasang dengan benar. Soalnya kalau ini belum dipasang, sia-sia, bocor guys. Yuk tuang yuk. Oli yang kali ini saya pakai adalah merek dari Shell Advance 10W40 AX7 Matic. Ukurannya 0,8 liter, jadi sesuai dengan ukuran bak oli si gear 125S ini. Saya tuang ya, bismillah. Agak PR sih nuangnya nih, memang perlu corong khusus. Ini letaknya lumayan, diginiin aja deh.
Ya, oke, ini udah ketuang semua. Kalau bisa diperes deh. Kita tutup lagi. Jangan lupa pastikan ini dalam keadaan bersih. Jadi nggak ada kotoran ataupun debu yang masuk ke dalam bak oli. Kita kencangkan lagi menggunakan tang. Bisa menggunakan tang atau kunci pas juga bisa. Nah, bersihkan. Oke, lanjut nanti ke penggantian oli gardan. Oke, yuk kita mulai untuk menguras si oli gardannya. Pertama, buka baut tap oli gardannya. Pakai kunci 12 ya. Oke, kena. Dah. Ya putar. Ini bautnya nanti lumayan panjang dia. Sebenarnya sih ini udah pernah saya bahas juga ya di video saya yang lalu. Mungkin teman-teman bisa cek di video saya tentang Yamaha Gear 125S ini. Waktu itu kalau nggak salah pakai sel juga deh penggantiannya. Cuman takutnya kan teman-teman pada lupa, jadi saya coba bikinin lagi video yang baru nih. Dan supaya proses kuras oli bak gardannya lebih cepat, sama seperti tadi pas bak oli mesin, ininya nih kita buka nih. Oke, sambil nunggu dia benar-benar tiris. Dan sepertinya oli gardannya udah mulai tiris nih. Yuk kita bersihkan, lalu pasang kembali, tutup bak oli gardannya. Ini ya, baut 12 lumayan panjang, tinggal masukin aja. Udah mentok, baru gunakan kunci. Jadi penggunaan kunci hanya untuk mengencangkan atau membuka baut, bukan pada saat memasang. Soalnya kalau pada saat masang langsung menggunakan kunci, takutnya bautnya belum sesuai dengan dratnya atau dengan ulirnya. Ini kita udah paksain masuk, akhirnya dratnya jadi rusak. Nah, pengencangannya sama seperti pengencangan baut tap bak oli mesin. Jangan terlalu kencang. Seikhlasnya aja. Mungkin kalau di bengkel resmi ada ketentuannya ya, berapa kekuatannya, berapa bar ya, berapa nanometer, nggak tahu lah ukurannya. Dan si olinya kita buka ya, bismillah, potong aja segini, langsung tuang. Nih biar kelihatan deh tuh selefannya tuh.
diperes sampai habis. Sepertinya udah nggak ada yang keluar lagi. Alhamdulillah proses penggantian olinya sudah selesai. Tinggal kita merapikan saja. Nah, seperti itu ya guys. Cukup mudah kan? Bisa dilakukan sendiri di rumah. Tinggal dikencengin nih. Nanti ngencenginnya bisa menggunakan tang seperti saya ini atau kunci pas juga bisa. Selesai kan? Atau nanti mau sekalian servis bak CVT dan filter udara biar bersih semua. Oke, yuk. Oh iya, sekalian ya guys, untuk mengetahui apakah si Shell Advance ini original atau enggak, jadi teman-teman bisa melakukan scan barcode-nya ya. Ini seperti ini. Nanti akan muncul, nah ini kan udah muncul nih linknya. Tinggal diklik. Bentar, ini saya copot aja ya. Begini, klik. Langsung diarahkan ke webnya dia, Shell. Bentar. Kayaknya harus diputer deh. Nah, seperti ini ya. Tinggal geser ke kanan. Klik lanjutkan. Kode benar. Nah, ini udah fix ya. Oli yang saya gunakan adalah oli asli. Terima kasih. Dan oh ya sekalian deh, mungkin penutup aja di video ini. Tadinya sih saya mau bikin video sekalian untuk pembersihan bak CVT berikut filter oli, tapi takutnya nanti durasinya akan jadi lebih lama. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai ke detik ini. Jangan lupa untuk klik like jika memang video ini dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di tahap akhir kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pakai starter dulu supaya si olinya mengalir cukup ke ruang mesin. Saya gunakan kickstarter. Udah, hidup.